Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi, di mana kami beranggotakan saya sendiri Siti Nafisa dengan NIM 1816040065 dan rekan saya Rani Oktavia dengan NIM 1816040073. Baiklah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial, dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik di pihak pemerintah, swasta, maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan mengikat semua pihak. Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin kompleks menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di Amerika karena profesi akuntansi di United States Amerika sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal pembentukan 1930 sampai 1936. Yang kedua, periode setelah Perang Dunia 1946 sampai 1959. Yang ketiga, periode modern 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan, bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Tuntutan perlu adanya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya, sehingga mereka pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Periode pembentukan 1930 sampai 1976. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929 atau market crash periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certified Public Accountant dan New York Stock Exchange. Hasil kerjasama ini adalah format draft February Accounting Principles yang disiapkan oleh Komite American Institute Certified Public Accountant
dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September 1932. Dokumen ini merupakan usaha format untuk mengembangkan General Accepted Accounting Principles dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 43. Komite Prosedur Akuntansi 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, American Institute Certified Public Accountant membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Namun, tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini dan kemudian diganti dengan Committee on Accounting Procedure atau CAP. Committee on Accounting Procedure mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun 1938 sampai 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau ARB. Pada awalnya, Security and Exchange merasa puas dengan usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. Pada masa 1939 sampai 1946, ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Namun ada 2 kontribusi penting yang dihasilkan. Yang pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan, dan yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. Periode setelah perang 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi bom ekonomi di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Laporan keuangan menjadi sumber penting untuk pengambilan keputusan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Masalah utama adalah keseragaman atau komparabilitas pelaporan earning antara perusahaan yang berbeda. CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya terjadi suplai berlebihan dari standar akuntansi. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dengan SEC. Konflik ini terjadi terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi dan rugi all-inclusive dan current operating performance. Periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure atau CAP. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Banyak orang merasa bahwa Committee on Accounting Procedure atau CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Dalam pertemuan tahunan
American Institute Certified Public Accounting tahun 1957 dibentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikan Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Periode modern 1959 sampai sekarang. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi yang dilakukan melalui lebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom, memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18-21 orang yang semuanya adalah anggota American Institute Certified Public Accountant. Awal dari keberadaan APB dipenuhi dengan rasa keraguan dan kegagalan. Hasil studi riset tidak diterima oleh profesi khusus kontroversi keterkaitan dengan masalah investment tax credit. Oleh karena itu, kritik terhadap APB bermunculan terus. Maka bulan April 1971, American Institute Certified Public Accountant membentuk dua grup studi, yaitu The Study Group on Establishment of Accounting Principles. FASB adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan 7 orang dan bekerja penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional usahawan, wakil pemerintah, dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah-masalah akuntansi dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini diterbitkan sebagai rumusan standar akuntansi keuangan. FASB juga menerbitkan rumusan konsep akuntansi keuangan, konsep-konsep yang diperkenalkan di dalam statement standar. Struktur FASB mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee on the Financial Accounting Foundation atau FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor, yaitu AAA, ACIPA, Financial Analysis Federation atau FAF, Financial Executive Institute atau FEI, National Association on Accountant atau NAA, dari Security Industry Association atau SIA. FAF terdiri dari 13 orang yang anggota merupakan watak dari 6 sponsor tersebut ditambah wakil pemerintah dan komposisi sebagai berikut: 1 wakil AAA, 4 wakil Financial Analysis Predation, 2 wakil Financial Executive of Accountant, 1 wakil National Association, 1 wakil Security Industry Association, 3 wakil dari sekelompok akuntan pemerintah,
Tugas FAF adalah mengangkat Board of Trustee. Board of Trustee ini telah dikembangkan untuk mengakomodasi tambahan 2 anggota ini dari organisasi besar yang tidak termasuk dalam 6 organisasi sponsor, yaitu industri perbankan. Board of Trustee kemudian mengangkat anggota FASB menandai kegiatan board dan berperan sebagai pengawas. Periode setelah skandal akuntansi tahun 2002 sampai sekarang. Di era ini merupakan era yang mengingatkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting yang terjadi di berbagai negara melibatkan perusahaan besar seperti Sumbem Khmer, Enron, WorldCom, Global Crossing, dan lain sebagainya yang menyadarkan dengan praktik akuntansi. Selanjutnya, aturan dalam Sarbanes-Oxley ACT 2020. Dalam lingkungan praktik akuntansi di Amerika, skandal akuntansi yang dimulai kasusnya Enron tahun 2001 diikuti tahun 2002 dan perusahaan lainnya, merupakan fenomena menarik yang menampar akuntansi. Merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan terheboh dalam sejarah akuntansi, di mana manajemen secara sengaja memasukkan data laba perusahaan. Selanjutnya, The Public Company Accountability Oversight Board, yaitu atas dasar ketentuan yang terdapat dalam SOX di Amerika dibentuk Public Accountability Oversight Board. Ini merupakan organisasi nirlaba swasta yang mana terdiri dari 5 anggota dan maksimal 2 diantaranya adalah anggota yang bersertifikat akuntan publik. PCAOB adalah untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajukan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Selanjutnya, standar akuntansi global, yang mana masing-masing negara mempunyai organisasi yang bertanggung jawab menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi yang disusun oleh masing-masing negara sangat berbeda karena berbagai alasan dan juga karena sistem hukum yang berbeda permasalahan. Ini menimbulkan masalah bagi perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Selanjutnya, The Standard Advisory Council. Yang pertama, memberi nasihat Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan. Yang kedua, memberitahukan Dewan terhadap dampak usulan standar untuk penggunaan dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan nasihat kepada Dewan atau kepala trustee. Selanjutnya, contoh jurnal. Akuntansi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiringan tumbuh dan berkembangnya bisnis surat-surat berharga, khususnya bisnis saham di pasar modal. Masyarakat Amerika sudah mengenal bisnis tersebut sejak tahun 1900. Dalam bertransaksi, baik para investor maupun calon investor telah menggunakan informasi keuangan perusahaan sebagai salah satu pedoman dalam membuat prediksi-prediksi perusahaan dan untuk mengambil keputusan bisnis, yaitu investasi dalam surat-surat berharga, khususnya dalam saham. Perkembangan positif yang terjadi terhadap bisnis saham di pasar modal Amerika juga menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan akan modal juga meningkat seirama dengan perkembangan pasar. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, khususnya Amerika pada era tersebut. Di samping itu, juga berarti bahwa kebutuhan dan peran informasi akuntansi menjadi semakin penting. Pembahasannya, masalah-masalah politis yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Pada awalnya, akuntansi dianggap sebagai masalah non-politis sama seperti matematika atau eksakta, atau ilmu pengetahuan alam lainnya.
Pernyataan tersebut selaras dengan definisi akuntansi yang melihat akuntansi dari sisi proses seperti yang disampaikan oleh A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT sebagai berikut. Sejak pembahasan penetapan standar akuntansi oleh regulator yang secara formal dimulai tahun 1933 di Amerika, kegiatan akuntansi dianggap sudah mengarah pada masalah politis dan angka-angka yang dilaporkan manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan berdampak pada perilaku ekonomi. Regulator yang telah berperan dalam mengatur standar akuntansi di Amerika adalah Committee on Accounting Procedure atau CAP, The Accounting Principles Board atau APB, dan Financial Accounting Standard Board atau FASB. CAP diberdayakan oleh Asosiasi Akuntan Profesi Amerika, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Pada tahun 1938 dan dibubarkan tahun 1958, APB didirikan. AICPA tahun 1959 dan dibubarkan tahun 1973 dan selanjutnya digantikan oleh FASB sampai sekarang. FASB memiliki tujuan untuk menetapkan dan meningkatkan standar-standar akuntansi keuangan dan pelaporan sebagai panduan untuk pendidikan publik di Amerika Serikat. Pembubaran CAP dan APB dikarenakan kedua badan tersebut dianggap telah gagal dalam mengatur standar-standar akuntansi yang digunakan. Sebagai landasan praktik pada masanya, kegagalan kedua badan yang digunakan tersebut dapat dipahami karena sebagai badan pengaturan standar akuntansi CAP dan APB mendapatkan berbagai tekanan politis dalam hubungan dengan standar-standar akuntansi yang diterbitkan. Di samping itu, alasan bahwa kedua badan tersebut tidak independen dengan American Institute Certified Public Accountant FASB sebagai regulator standar akuntansi dari tahun 1973 melanjutkan tugas-tugas badan pengatur sebelumnya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.